Gua. Ya, jadi ibu-ibu yang penting berkenan ibadah paham. Ya, yang tidak paham itu yang ditanyakan. Kenapa? Karena kesempurnaan itu untuk beribadah adalah semacam tambahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita supaya kita betul-betul tercatat sebagai hamba Allah yang selalu bertakwa kepada Allah. Jadi tidak ada yang ditanyakan. Tidak. Boleh dan apa yang di dalam itu ya, tanya supaya nanti memanfaatkan masa perjalanan ini adalah semacam betul-betul ibadah yang tidak sia-sia. Kenapa nanti penyesalan itu dapatnya belakangan? Makanya jadi penyesalan itu datang sebelum kita menyesal, kita harus tahu apa saja cara kita melaksanakan. Hanya satu lagi. Soalnya kamu tidak tahu. Ya, kita sudah tahu. Niat sengaja itu sholat dua rakaat setelah melakukan ibadah awal. Niat itu memang bahasa Indonesia saja atau bahasa Sunda. Itu adalah memang secara tata tertib memang kita ini supaya minum ini harus duduk, jangan berdiri biasa. Jadi kalau Rasulullah katakan sunnahnya itu berdiri. Berdiri kita ketika minum itu doa membaca minum itu doa bahasa Indonesia saja. Baca bismillah, baca salawat, itu apa kita? Apa yang sakit, supaya dapat itu sehat saja itu saja. Selanjutnya ibu berhati-hati di dalam kita membawa berupa tas dokumen. Kalau paspor itu sudah nanti sampai di sudah itu sudah diminta oleh mutawif, diminta oleh pembeli disimpan supaya jangan nanti kececer tidak ada. Ini tas dokumen di sini nanti ada itu KTP, dan ATM, dan sebetulnya ada pendanaan mengatur uang media, ATM, SIM, masihkan aja semuanya atau simpan saja di rumah. Yang perlu bawa KTP, KTP bawa identitas, selain dari kredit kita. Itu berhati-hati. Kalau kita ingin mengambil dulu, kita sudah mulai itu. Kalau tidak, kami sudah pegang sama kawan. Taruh di depan. Jangan taruh di belakang. Yang tak boleh itu ditaruh di atas tempat kita menunduk. Itu ada hilang. Bisa memang jahiliyah maka diturunkan Rasulullah SAW di kota-kota, karena kota itu kota yatim, kota kuliah. Berbelanja seperti itu juga. Hati-hati, bukan. Hati-hati orang meminta yang mengelilingi kita, kadang-kadang itu waktu. Tengok, ada yang pakai cadar, pakai baju hitam, cadar hitam, itu dihapus. Supaya itu, perempuan kita banyak kalau berbelanja bahwa nanti salah seorang dari pembimbing boleh dari ustaz-ustaz yang mahal boleh enak. Kadang-kadang kita dalam bahasa Arab, bahasa Inggris tak bisa. Bahasa Indonesia bahasa saja.
Nah, itu betul. Ya. Jadi inilah yang perlu kita selalu berdoa kepada Allah. Minta keselamatan, minta kesehatan, minta lagi kita berangkat ke kembali di tempat kita mati. Saling belajar kita, tetapi jangan kita mengatakan rekan-rekan kita sudah pulang umroh, merasa ada kita ini tetap ada kesombongan. Nah, tinggalkan kesombongan itu. Tetapi mengajak boleh, bercerita boleh, supaya bercerita kepada orang. Kita berdoa tadi itu kan supaya kita mendoakan orang banyak. Kalau kita datang ke rumah masing-masing, datang masalah itu. Tetapi kalau orang itu kita undang sampai bersilaturahmi, maka saya maka makan saya bapak dan ibu, saya doakan sholat pada dua khusus boleh berlima. Mudah-mudahan saya dapat melaksanakan ibadah. Ibadah umroh ini hanya beda dengan ibadah haji dua saja. Kalau ibadah haji tawaf, sa'i, ya kan, terus wukuf di Tanah Arafah, menentukan umroh, ya kan, tahajud. Tapi kalau umroh dua yang tidak wukuf di Tanah Arafah, tidak melakukan umroh. Tapi kalau tawaf, sa'i, tahajud itu kita sudah sebenarnya. Ya, kita istri apa namanya ibadah Allah sama. Al-Hajju wal Umrah laisa lahu illa jannah. Orang haji dan orang umrah tidak ada balasannya selain pada surga. Nah, kita ini berjuang untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi bapak-bapak orang Melayu, kain tua dibawa haji, kain haji dibawa kan amal ibadah yang dibawa haji, karena harta yang untuk itu lebih berat. Maka kita nikmati komponen Allah, tapi gunakanlah di jalan Allah. Di ini di bulan Ramadan, bulan ini tanggal 14 menjelang ke 12 hari lagi, hadis 1 bulan 12 hari, 40 hari. Dan 2 itu bulan itu bulan apa? Lebih kurang 1 bulan 14 hari lagi. Perbanyaklah kita berdoa, sholat tahajud, sholat tobat. Ya, jadi nanti menasib di waktu Madinah. Nah, kami tak ada. Ya, ada. Kalau dulu memang ada dampak di Gunung Baru, di hotel, tapi di Madinah. Nah, sambil melakukan konservasi alam. Tapi yang harus dilakukan itu kata-kata sebelum atau kata daripada akhlak tadi. Nah, kalau sudah selesai istighfar, kalau boleh juga boleh itu jalan tinggal jangan masuk, jangan lepas. Tapi kalau ingin makmur yang sudah selesai, sudah itu perkataan kita jangan takabur. Saya pengalaman waktu haji 2010. Jadi sebelum haji saya umroh dulu 2007 dibawa tadi ke
di laut merah, di mana di sana Nabi terdapat dunia. Dan Nabi itu terakhirnya berada dalam air, jadi saya kemudian air bawah. Jadi terlalu duanya di 10 saya tadi tidak ke situ oleh apa dibawalah ke pantai namanya. Apa kata saya? Ini bukan laut merah, ini pantai padang. Rupanya melecehkan nikmat Allah kepada. Begitu saya undang dari itu dan langsung pada masa badan sampai di hotel kamu berada di belakang maka sedang mengatakan ini pada Allah di daerah Arab Saudi itu Allah ciptakan dan kita melecehkan kebanyakan diberilah kemudahan ajaran sampai di makan, sampai di pesawat sampai bangkit. Tapi katanya rupanya ada semacam kesalahan yang tidak dilakukan. Beristighfar Allah. Astagfirullahaladzim. Jadi begitu saya muncul situ, langsung Allah memberikan kode kebirakan. Langsung kebirakan. Alhamdulillah. Jadi kita juga ingat-ingatlah apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita sujud ke akhir, kan sudah apa namanya kita membaca apa itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Habis 3 kali baca itu, betul apa siapa? Ya Allah, ampunilah dosa saya. Allah tak ada yang bisa mengampuni. Atau mau kita karena kita sholat ini ada di antara dua sujud, sudah kita sujud, kita duduk dari akhirat ketika kita membaca ayat. Sana kita sedang apa namanya bangkit dari sudut pertama kita membaca Rabbil warham wajib sumli wal fahmi. Jadi ada 8 Rabbil warhamni wajib sumli wal fahmi wal jumli wal dini wal afni wal fahmi. Rabbil sumli ya Allah warhamni sayangkan wajibuni. Dan apa derajat warzuqni rezeki. Wahdini wa'afini wa'fu anni. Jadi tutup aib. Jadi 8 permintaan kita. Makanya solat itu adalah di mana kita untuk berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi apalagi kita di dalam solat tahajud, sampaikan unik-unik kita gitu kepada Allah. Jadi itu telepon yang paling lancar hubungan kita. Jadi kalau Allah kita, orang mengistilahkan kita solat itu kan 2-4-4-3-4. Jadi telepon Allah. Solat subuh, solat zuhur, solat asar, solat maghrib, solat isya. Di antara yang 5 itu beda pahala di Allah. Yang paling banyak pahala adalah subuh. Aku berikan, kata Allah, imbalan orang yang solat qalbliyah subuh dengan imbalan seisi langit dan bumi. Sebesar langit dan bumi berserta isinya. Bayanglah tu. Baru solat sunat qabliyah. Belumlah subuhnya lagi. Isya gitu juga. Jadi Isya ini kalau kita solat berjemaah di masjid,
sama kita solat separuh malam. Subuh solat kita sepanjang malam. Bayanglah Allah memberikan kita pahala. Kita ini tidak ada selain daripada merantau di permukaan bumi. Jadi kita ni maknanya kalau doa sudah cukup pada solat itu doa awak ya. Ya. Jadi kita kalau mendoakan sesudah solat itu berarti mendoakan anak awak, keluarga awak. Boleh. Boleh. Jadi apalagi orang tua kita. Allahumma firli wali walidayya. Allahumma fir lana zunubana wali walidaina. Wali walidaina itu kedua orang tua. Warhamhuma, sayangi dia. Bagaimana dia menyayangi kita sewaktu kita kecil. Jadi kata Rasulullah, orang yang mendoakan orang tua hanya 5 kali dalam satu hari satu malam itu orang kikir. Kenapa? Banyak doa kepada orang tua. Kita ini kerana orang tua lah jadi seperti ini. Itu banyak kita berdoa. Jadi doa-doa itu ya seperti di antara pintu Ka'bah dengan batu Hajar Aswad, namanya multazam, doa yang paling makbul. Setelah itu doa di depan makam Ibrahim. Makam itu bukan kuburan, tetapi bekas telapak Nabi Ibrahim ketika membangun Ka'bah, ya, membangun Ka'bah itulah sebagai styling. Begitu tambah tinggi tambah naik itu, tambah tinggi tambah naik. Bekas telapak Nabi Ibrahim. Seperti itu. Itu mungkin. Kalau orang itu mendaki bukit itu di Bukit Sofa. Bukit Sofa. Bukit Sofa dulu itu tidak ditutup dengan kaca. Bisa kita duduk di atas batu itu dulu. Sekarang kerana batu itu tuh orang kita ini kan banyak semacam apa namanya percaya kepada yang gaib-gaib. Diambilnya batu tu, batu yang di sofa seperti lilin batu tu, diambilnya, dikopek-kopeknya, dibawanya pulang sampai ya, makanya diberi kaca sekarang, tak boleh masuk situ. Sampai dengan kiswah. Kiswah itu adalah selimut Ka'bah itu. Sampai orang Jawa itu, bukan membicarakan apa kita, di bawahnya gunting, Bu. Diguntingnya apanya tuh? Rendonya tuh. Sebagai jimat. Makanya itu Ka'bah itu sekarang sudah dijaga betul apanya. Jelas. Tuh dijaga. Tuh kiswah. Berdoa kita. Jadi dulu ceritanya ketika Nabi Ibrahim meletakkan Siti Hajar di daerah Safa dan Marwah itu karena Ismail sedang menangis-nangis minta air susu. Sementara Hajar tidak ada air susunya. Tetapi ketika itu Allah menunjukkan adalah berbunyi seperti air terjun. Di mana? Di Safa. Dikejarnya ke sana. Tidak ada di situ, terdengar pula di Marwah. Tidak ada juga di Marwah, dikejar lagi ke Safa. Jadi itulah 7 kali dia bolak-balik, 7 kali bolak-balik. Antara itu yang dinamakan sa'i. Maka Ismail dia kerana menangis meronta-ronta, maka keluarlah air di telapak, di tumitnya tu, bekas tumitnya yang di pasir itu. Makanya kata Siti Hajar, Zam-zam, Zam-zam, berkumpul. Itu dia ceritanya tu. Itu makanya air Zam-zam itu
maka dibuatlah di situ sumur. Nah, coba bayangkan, secara ilmu akal sudah berapa tahun Nabi Ibrahim Ismail itu mengeluarkan air di tanah yang tandus sampai sekarang tak kering-kering. Nah, bayanglah besar nikmat Allah. Nah, bayanglah setiap orang di dunia ini yang pergi ke sana membawa 5 liter. Nah, 5 liter satu orang. Ya, 5 liter. Jadi nanti butik umroh ini akan diberinya 5 liter air zam-zam, satu tabung itu, satu kotak kurma. Nah, itu sebagai oleh-oleh nanti. Nah, saja. Jadi untuk mengasihi orang air zam-zam itu tak perlu isinya sebanyak-banyak air ini. Sikit-sikit aja. Supaya apa dia? Sikit-sikit. Minumlah, minum. Sampai kita suruh dari tamu-tamu yang datang, yang sudah mendoakan kita. Inilah oleh-oleh air zam-zam dari bekas tumit Nabi Ismail. Inilah, minumlah. Kalau terasa manis, insya Allah berangkat tuh. Kan gitu kan? Kan? Jadi setiap orang itu tak sama rasulnya Pak ya? Tak sama rasul. Beda. Tak sama rasulnya. Itu saya anjurkan kepada orang-orang, kalau ada terdengar oleh kita orang yang berangkat umroh, orang yang berangkat haji, kita kenal, tetapi kita tidak kena seru, tidak kena undang, datang aja lah. Artinya bagaimanapun cakap orang, dia tu nak mau pergi makan gitu nyo, tak masalah. Tapi yang jelas kita minta doa dengan dia. Kenapa? Doa di sana tu itulah doa yang makbul tu. Kita doa apakan? Ya Allah, mudah-mudahan daripada sanak keluarga, jiran tetangga, kaum muslimin dan muslimat yang mendoakan aku, yang mendoakan saya, panggillah untuk datang. Karena orang yang tinggal tu itu juga. Ya Allah, selamatkanlah ibu tu dari berangkat sampai pulang. Semoga dia dapat bertemu lagi, mendapatkan umroh yang mabrur. Jadi saling mendoakan itu yang penting. Jadi kadang-kadang orang, tak semua orang yang bisa dipanggil bu. Dia kaya. Tapi kalau setiap ditanya, tidak pergi umroh, tidak pergi haji, belum ada panggilan lagi. Panggilan itu hidayah itu mesti dijemput. Tak mungkin datang sendiri. Kalau hati kita sudah meyakini bahwa nikmat itu datang dari Allah, mesti kita. Tak ada. Kalau tak Allah yang memberi, jangan macam-macam. Dan sebaliknya, orang yang tidak bersyukur itu, Allah akan mudah. Dengan waktu 5 menit selesai bisa. Nikmat yang berikan Allah kalau kita tidak bersyukur kepadanya, kalau tidak berterima kasih. Makanya sesudah kita solat, janganlah kita selalu nak berdiri saja. Janganlah nak selalu pulang saja. Janganlah ingin mau cepat-cepat. Berterima kasih dulu. Astaghfirullahaladzim. La ilaha illallah. Baca Al-Fatihah, baca ayat kursi. Satu baca dengan tasbih Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33, 99 untuk mencukupi 100. La ilaha illa anta subhana inna zalim. Ini doa Nabi Yunus kita apa? Doa yang untuk kita, Rabbana zalamna, doa Nabi Adam. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana
wa tarhamna lanakuna minal khasirin. Kalaulah tidak engkau ampuni dosaku ya Allah, hidup aku akan percuma. Begitu. Ya. Itu doa Nabi Yunus. La ilaha illa anta subhanak minaz zalim. Jadi Nabi Yunus dimakan oleh paus. Ikan nun namanya. Berdoa dia terdengar bertasbih. Diselamatkannya, dimuntahkannya lah. Selamat. Itu. Jadi sebetulnya kita ini disuruh oleh perintah Allah untuk sholat ini 50 rakaat, Ibu. 50 rakaat. Kalau 50 rakaat kita besar-besar ini tidak mana mencari makan lagi? Mana mencari mana? Makanya begitu Nabi Muhammad turun, jumpa Nabi Adam, jumpa Nabi Ibrahim, jumpa Nabi Isa, jumpa Nabi Musa. Foto-foto. Ya. Ya, ya.